Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Ngawur kamu itu. Ngomong tanpa wawasan, tanpa ilmu, tanpa data. Ngawur. Dosa kamu. Wali Songo dari Amul Pagi. Nah terus bagaimana Beb? Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Famnya Azamat Khan. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Wali Songonya habaib. Karena satu rumpun dengan kita orang, dengan anak bin Smith. Bin Smith, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo, itu, yakni, karena nasabnya begini. Nggak boleh, ilmu nasab itu nggak sembarangan. Setahu yang anak tahu, ada majhulun nasab, ada maskukun nasab, ada mardudun nasab, mashuhun nasab, ada nasab yang tidak diterima, ada nasab yang masih nggak jelas, ada nasab yang ditolak sama sekali, ada nasab yang sohe, benar nasabnya. Nah, tetapi Nagobatul Ashraf di sini telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Terputus. Kalau yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes. Tidak ada dalil yang qat'i yang menyatakan bahwa semua penisbatan nasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu status kezuriatannya terputus gara-gara melewati jalur perempuan. Tidak ada. Maka jika ada yang berpendapat kalau keturunan yang diturunkan dari anak perempuan itu terputus, maka sebenarnya ini adalah pendapat warisan kaum kafir jahiliyah. Ya, jadi sekali lagi, jika ada yang berpendapat demikian, ya, keturunan dari anak perempuan status kezuriatannya terputus, maka ini adalah pendapat dari kaum kafir jahiliyah. Yang demikian ini pernah diabadikan dalam syair mereka. Banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil aba'id. Anak-anak kami adalah keturunan dari anak laki-laki kami. Adapun anak-anak perempuan kami, keturunannya adalah anak-anak dari laki-laki yang jauh. Orang-orang Arab zaman dulu, zaman jahiliyah dulu, itu nasabnya, itu dicantolkan ke ayahnya. Makanya kalau ada teman atau keluarganya atau siapa yang memiliki anak perempuan, orang-orang jahiliyah dulu itu mentertawakan. Gak seneng. Gak punya anak laki-laki, kapok, gak punya keturunan. Akhirnya kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup karena membawa sial. Bahkan mereka punya pendapat dafnul banat minal mukarramah, mengubur hidup-hidup anak perempuan itu adalah sebagian dari kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Buka surat An-Nahl ayat 58. Jadi yang namanya nasab itu ya keturunan. Keturunan itu ya nasab. Jadi kalau ada orang sekarang ini yang sekarang
ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Ngawur kamu itu. Ngomong Ngawur. tanpa wawasan, tanpa ilmu, tanpa data. Ngawur. Dosa kamu. Keturunan Eyang Sunan Gunung Jati ini banyak. Banyak. Pakai banget. Baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Dan dari jalur perempuan pun tidak putus. Nyambung kesyarifannya. Kalau ada orang memiliki pemahaman bahwa status kezuriatan atau zuriyah dari jalur perempuan, dari syarifah, laki-lakinya bukan syarif, kemudian terputus nasabnya, maka sebenarnya orang ini telah mewarisi ajaran-ajaran kafir jahiliyah yang mengatakan bahwa banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id. Maka coba lihatlah kembali sejarah kaum kafir jahiliyah. Bagaimana mereka menyikapi sebuah kabar ketika mendapatkan istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Di Al-Quran itu dijelaskan, ya, mereka wajahnya itu muswaddan. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu adalah sial, membawa sial. Makanya orang kafir jahiliyah ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena apa? Bagi mereka dafnul banat minal mukarramah, mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagian daripada kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Nah, dengan hadirnya Rasulullah, zuriyahnya dari jalur perempuan, ini adalah salah satu bagian minal zulumati ilan nur. Kenapa mesti pakai lipstick? Dipakainya lipstick. Lipstick itu kan pencitraan. Udah jelas bibir itu hitam macam sawo busuk. Dipasang merah. Dipasang merah itu kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Apa adanya saja. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita, tak ada pakai make up. Tapi orang senang. Kenapa? Yang penting itu inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kadang pakai make up kita pula takut nengok. Macam musuh Batman.